Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Fatimah dalam pelajaran matematika wajib. Untuk pertemuan kali ini kita akan mau belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian miliki ketika belajar ini adalah: yang pertama, menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Dan untuk psikomotoriknya, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Kemudian ini adalah peta konsep atau materi yang akan kita pelajari selama mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang pertama, kita harus mempelajari tentang konsep nilai mutlak, yaitu apa itu definisi nilai mutlak dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Terus setelah kita belajar tentang konsep nilai mutlak, kita akan pelajari tentang persamaan nilai mutlak linear, yaitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear. Setelah belajar persamaan nilai mutlak linear, kita akan pelajari pertidaksamaan nilai mutlak linear. Untuk psikomotoriknya, penyelesaian persamaan nilai mutlak linear. Oke, kalian pernah sadar nggak sih kalau ketika kalian bermain Mobile Legends atau ML, itu kalian sedang menerapkan konsep nilai mutlak. Tidak hanya pada game online saja, tetapi kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari juga banyak yang berhubungan dengan nilai mutlak. Contohnya, berjalan, berlari, melompat, bermain seperti sepak bola, game online, atau masih banyak lagi yang lainnya. Dan masih ingatkah kalian dengan garis bilangan? Garis bilangan itu suatu garis lurus mendatar yang ditandai oleh bilangan pada tiap-tiap titiknya. Berikut saya berikan contoh dari garis bilangan agar kalian bisa mengingat kembali seperti apa itu garis bilangan. Nah, ini yang disebut dengan garis bilangan. Ada 0 sebagai bilangan netral, dia tidak bernilai positif ataupun negatif. Di sebelah kanan 0 itu ada bilangan positif. Di sini diwakilkan sampai 6, padahal sebenarnya itu sampai tak terhingga. Dan di sebelah kiri 0 itu ada bilangan negatif yang diwakilkan sampai ke minus 6, padahal bilangan terakhirnya itu adalah minus tak terhingga. Nah, ini yang disebut dengan garis bilangan. Apa hubungan garis bilangan dengan nilai mutlak? Garis bilangan itu dapat kita lihat untuk menentukan besar perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, besar perpindahan itulah yang dinamakan dengan nilai mutlak dan disimbolkan dengan garis kurung seperti ini. Ini bacanya nilai mutlak. Dan maka dari itu, nilai mutlak sangat berkaitan dengan garis bilangan. Nilai mutlak dari suatu garis bilangan X akan bernilai positif atau 0. Dan nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Jadi, nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Kenapa demikian? Karena besar nilai mutlak dilihat dari jarak atau besarnya perubahan dan banyaknya langkah yang dilakukan pada garis bilangan. Bukan dilihat dari positif atau negatif garis bilangan tersebut. Jadi nilai mutlak itu dilihat dari jarak atau banyak langkah, bukan dari arah. Kita lihat contoh agar kalian dapat lebih memahami nilai mutlak dalam garis bilangan. Yang pertama, nilai mutlak 4 sama dengan 4. Kenapa bisa demikian? Jika suatu titik diletakkan di titik awal 0, kemudian titik tersebut akan berpindah sebanyak 4 langkah ke kanan,
berarti ke arah 4 ya. Itu berarti dia akan melewati 4 titik atau berpindah sebanyak 4 titik atau 4 langkah. Maka dari itu, nilai mutlak dari 4 sama dengan 4 karena perpindahannya 4 titik. Contoh berikutnya, nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena jika titik awal dari suatu benda itu ada di 0, kemudian benda itu tidak berpindah sama sekali baik ke kanan ataupun ke kiri, berarti jarak dari titik awal benda ke tempat benda itu sekarang itu sama dengan 0 karena tidak ada perpindahan atau nilai mutlak 0 sama dengan 0. Paham ya? Kita lanjut contoh berikutnya. Nilai mutlak minus 2 sama dengan 2. Kenapa demikian? Karena jika suatu benda kita letakkan di titik awal 0, kemudian benda tersebut kita pindahkan 2 langkah ke arah kiri, karena minus 2 berarti arahnya ke kiri. Kita pindahkan 2 langkah ke arah kiri, berarti banyak titik yang sudah dilewati oleh benda tersebut adalah 2, atau perpindahannya adalah 2 langkah. Makanya nilai mutlak dari minus 2 itu sama dengan 2. Gimana? Sampai di situ paham ya konsep nilai mutlak? Bahwa nilai mutlak itu berbicara tentang perpindahan atau jarak, bukan tentang arah. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka nilai mutlak suatu bilangan X ditulis dengan nilai mutlak X dan dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai mutlak X akan bernilai minus X jika X-nya lebih kecil dari 0. Contohnya yang tadi nilai mutlak minus 2 itu bernilai minus 2. Minus dikali minus jadi positif 2 jika X-nya lebih kecil dari 0. Atau dalam kalimat sehari-hari, definisi di atas dapat diungkapkan sebagai berikut. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif tersebut. Jadi kalau nilai mutlak dari suatu bilangan negatif itu ya jadinya positif karena lawannya. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang konsep nilai mutlak, saya harapkan kalian bisa mengerjakan evaluasi berikut. Ada 3 soal. Silahkan untuk dikerjakan, semoga tidak menemukan kendala. Oke, sampai bertemu di persamaan nilai mutlak berikutnya, di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.